Shalom, selamat siang di Jerman dan selamat malam saya ucapkan kepada sahabat-sahabat Turki yang berada di Indonesia dan khususnya juga kepada pembicara kita Bapak Yo Buban yang berada di Bandung. Tanpa terasa kita sudah memasuki pelajaran ke-8 seri seminar atau seri Kitab Wahyu ini. Apabila Bapak, Ibu, atau saudara-saudara nanti yang melihat rekaman ini, eh mohon maaf sebentar, ya. Taman pelajaran kita sebelum-sebelumnya ini bisa dilihat melalui YouTube dari Perki Dusseldorf maupun YouTube Pendoa Eropa dan juga siaran live streaming langsung dari Ebenezer Ministry Channel yang berada di Facebook. Jadi silakan mengontak masing-masing tersebut. Nanti akan kami tampilkan. Dan pelajaran kali ini terbuka untuk umum, tetapi saya patut memberikan disclaimer, ya, hanya untuk kalangan sendiri. Jadi, barang siapa yang ingin mempelajari Alkitab, kami mengundang ini terbuka untuk siapa saja yang ingin memperdalam Alkitab kita, khususnya Kitab Wahyu bersama dengan pesan-pesan yang ada di dalam Kitab Wahyu tersebut. Baik, sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita pada saat ini, saya mengundang Rinaldo Bernardus dari Ebenezer Ministry Channel yang akan pimpin kita dalam doa. Silakan, Rinaldo. Oke, baik. Untuk memulai kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sangat bersyukur pada saat ini Bapa, kami dapat berkumpul ya Bapa melalui kemajuan teknologi saat ini ya Bapa, di mana kami dari Jerman, Indonesia bisa bertemu dalam suatu eh, aplikasi ya Bapa untuk membahas firman-Mu Bapa di mana saat ini ya Bapa yang akan membahas firman-Mu ya Bapa Yobuban Bapa, biarlah Engkau memberikan roh-Mu berlipat-lipat ya Bapa, sehingga beliau bisa membawakan firman ini dengan baik ya Bapa, sehingga kami semua yang mendengarkan saat ini ya Bapa bisa mengerti ya Bapa akan apa yang ada dari firman-Mu tersebut ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti ya Bapa, dan kami mau menerima itu ya Bapa. Dan Bapa yang baik, kami juga mendengar Bapa, Bapak Yobuan sedang merayakan bertambah usianya Bapa yang Kau berikan padanya Bapa. Biarlah Engkau selalu memberkati beliau Bapa dalam kesehariannya, dalam kesehatannya Bapa, dalam pelayanan, dan juga Engkau memberkati keluarganya Bapa, sehingga kebahagiaan selalu menjadi bagian dari Bapak Yobuan Bapak. Oh Bapak yang baik juga berkati saudara-saudara kami yang berada di Jerman saat ini yang mau mendengarkan juga ya Bapak. Biarlah mereka pun bisa eh, mengerti ya Bapak akan apa penjelasan dari Bapak Yobuan Bapak, dan sehingga mereka pun bisa menggunakan hati mereka ya Bapak untuk menerima firman-Mu Bapa dalam hati mereka Bapa. Apa yang baik mau serahkan acara ini biar berlangsung dengan baik, tidak kekurangan satu apapun, dan semuanya hanya untuk kepujian bagi nama-Mu saja. Iya, Melalui nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang Tuhan, Raja Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. amin. Terima Amin. kasih, Naldo, atas doa tersebut. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke webinar Alkitab Perki Dusseldorf yang pada saat ini bertemakan mengerti Wahyu 14, kabaran 3 malaikat. Saya, Liketaran Gottwald, akan memandu acara ini. Setelah webinar, saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk saling bertanya dan nanti akan dijawab oleh Pak Yobuguan. Baiklah, waktu berikutnya mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan pelajaran Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat oleh narasumber kita, Bapak Yobuguan. Silakan, Pak Yobuguan. Terima kasih Bu Like. Terima kasih untuk undangan, terima kasih untuk kesempatannya, boleh berbagi firman Tuhan ya. Buat saya satu kehormatan boleh berbagi firman Tuhan. Nah, saya akan share presentasi yang saya sudah siapkan. Mungkin saya minta tolong untuk jadikan co-host. Baik saudara sekalian, Wahyu 14 adalah sebuah bab yang mungkin paling kontroversial. Ya, yang
Pe- Penafsirannya membutuhkan kerajinan dan kehati-hatian. Baik, saudara sekalian, saya akan bagi ini pelajaran buat kita semua ya. Oke, ya, saya kira sudah muncul ya. Oke. Sudah terlihat. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar mengerti Wahyu 14, pekabaran tiga malaikat. Dan saya sempitkan topik yang akan kita bahas adalah sebuah overview, sebuah garis besar ya. Kita akan bahas tiga pertanyaan. Apa itu pekabaran tiga malaikat? Kapan pekabaran tiga malaikat terjadi? Dan siapa ini yang Tuhan tugaskan bahwa pekabaran tiga malaikat? Tetapi isi detail dari pekabaran tiga malaikat tidak akan sempat kita bahas karena akan mengambil waktu banyak, mungkin dalam pelajaran berikutnya. Jadi Wahyu 14 adalah sebuah pusat dari kitab Wahyu. Dan kira-kira memang letaknya di tengah. Jadi saya percaya bahwa di dalam Wahyu 14 itu ada buah, ada daging yang banyak di dalam Wahyu 14. Mari kita belajar Wahyu 14 ini. Baik, bila mana saudara lihat struktur Wahyu 14 ya, kalau saudara baca Wahyu 14 itu isinya adalah ayat 1 sampai 5 itu adalah bagian dari Wahyu 13. Cerita tentang 144.000 orang yang diselamatkan dari penganiayaan, pemaksaan agama oleh 666 pelajaran kita yang lalu. Lalu setelah peristiwa penyelamatan ini, mulailah ayat 6 sampai 13 membahas pekabaran tiga malaikat. Dan selanjutnya Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara perhatikan strukturnya ini menarik sekali. Pekabaran tiga malaikat ada pekabaran sesudah ya mengamarkan tentang bahaya 666 dan menyiapkan orang untuk kedatangan Yesus. Mari kita belajar ya Wahyu 14 yang penting ini. Apa itu pekabaran tiga malaikat? Nah, kenapa ada kata tiga malaikat? Mari kita baca dan belajar. Wahyu 14 ayat 6, 8, dan 9 dikatakan, dan saya kutip ya, dan aku melihat seorang malaikat lain, ya, malaikat ke satu, terbang di tengah langit, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, dan seterusnya. Kemudian ayat ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata. Jadi saudara lihat, malaikat muncul, malaikat kedua muncul, malaikat ketiga muncul. Disinilah kita dapat kata pekabaran malaikat ke satu, pekabaran malaikat kedua, dan pekabaran malaikat ketiga. Nah, sekarang kita mau lihat juga apa tujuan atau apa yang terjadi setelah pekabaran tiga malaikat diberikan oleh Tuhan. Dilanjutkan dengan Wahyu 14 ayat 14 ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan putih itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangan kanannya. Ini juga detailnya akan kita belajar nanti, tetapi sebagai arti yang mudah kita pahami, anak manusia duduk di atas awan itu adalah lambang kedatangan Yesus dan Yesus datang untuk menuai ya, mengambil hasil dari bumi. Itu sebabnya digambarkan membawa sabit tajam seperti seorang petani. Jadi, setelah pekabaran tiga malaikat, kejadian berikutnya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, kita akan belajar beberapa istilah penting ya untuk mengetahui apa itu pekabaran tiga malaikat ya. Kita mau belajar arti dari apa itu pekabaran tiga malaikat. Pertama, perhatikan kata.
Dikatakan pada malaikat yang pertama, padanya ada Injil yang kekal. Apa artinya Injil yang kekal? Nah, Injil yang kekal kita harus menggunakan, ya, saya mengutip pendapat Yesus. Injil yang kekal adalah Injil yang berlaku selama-lamanya. Dari Taman Eden sampai akhir zaman, ya. Atau dengan kata lain, Injil yang lengkap. Injil yang mencakup seluruh Alkitab. Saya kutip kata Yesus. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab segala nabi. Nah, kita tahu kitab Musa yang pertama, yang paling depan adalah Kejadian. Dengan kata lain, Yesus menerangkan tentang Injil itu pakai Kejadian sampai kitab yang terakhir. Jadi kalau begitu, apa itu pekabaran tiga malaikat? Dia adalah sebuah pekabaran yang membawa manusia percaya seluruh Alkitab lagi, bukan cuma sebagian Alkitab, ya. Dan arti yang lain dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Nah, Wahyu dari mulai ayat 6 sampai ke 12 itu adalah pekabaran tiga malaikat. Dan ayat yang terakhir dari pekabaran tiga malaikat adalah ayat 12, bukan? Jadi ayat 12 itu kayak seperti kesimpulan pekabaran tiga malaikat. Dan kesimpulan dari pekabaran tiga malaikat ini adalah ini. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau saudara perhatikan, setelah seorang pengkhotbah bicara panjang lebar, lalu dia bilang begini, yang penting di sini adalah, berarti kesimpulan, kan? Jadi pekabaran tiga malaikat yang tiga itu kesimpulannya adalah keseimbangan, penurutan yang komplit, penurutan kepada hukum Allah dan iman kepada Yesus. Dan saudara perlu tahu bahwa inilah isi seluruh Alkitab. Alkitab membahas dua perkara besar, yaitu hukum Allah dan Injil Allah. Jadi saudara perhatikan, Injil yang kekal atau pekabaran tiga malaikat ini membawa kita kembali kepada Injil yang utuh, bukan Injil yang diskon, bukan Injil yang sepotong, tapi Injil yang kekal, ya. Baik, kita lanjut dan dikatakan oleh pekabaran pertama. Dan pekabaran tiga malaikat ini diberikan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, kalau Alkitab menggunakan begitu detail, itu artinya bergeraknya itu seluruh dunia. Itu artinya global. Jadi pada akhir zaman sebelum kedatangan Yesus akan ada sebuah pekabaran Injil global ke seluruh dunia, ya, bukan lokal, bukan setempat. Dan ya, pekabaran tiga malaikat ini kalau saudara perhatikan, setelah malaikat ke satu, lalu disusul malaikat kedua, lalu disusul malaikat ketiga, itu artinya beruntun, ya, beruntun. Dan setelah itu Yesus akan datang sebagai raja, ya. Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 14. Ya, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Di atas awan putih itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas. Jadi mahkota adalah lambang raja. Anak manusia adalah lambang Yesus Kristus. Dengan kata lain, kalau saudara lihat gambar ini, gampang sekali kita mengartikan. Apa itu pekabaran tiga malaikat? Itu adalah pekabaran sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Itu adalah pekabaran terakhir di dunia ini. Itu adalah pekabaran akhir zaman. Jadi, apa tujuan pekabaran tiga malaikat? Pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran tentang kedatangan Yesus. Dengan dalam bahasa Inggris disebut the second advent of Christ. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, inilah tujuan dari pekabaran tiga malaikat. Tuhan rencanakan itu. Jadi saudara sekalian, sebagai kesimpulan, apa itu pekabaran tiga malaikat? Apa?
Nah, kita nggak berangkat ke detail, tapi ini adalah global overview daripada pekabaran tiga malaikat ya. Yang pertama, ya, ambil tiga kesimpulan. Itu adalah pekabaran Injil yang lengkap membawa kita mempercayai seluruh catatan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kedua, ini adalah sebuah pekabaran yang seimbang, mempercayai Injil melalui iman kepada Yesus Kristus, tetapi buah daripada iman adalah penurutan kepada 10 hukum Allah. Pekabaran Injil yang lengkap dan seimbang. Yang kedua, apa itu pekabaran tiga malaikat? Itu adalah sebuah gerakan Injil seluruh dunia atau global. Yang ketiga, apa itu pekabaran tiga malaikat? Itu adalah sebuah pekabaran kedatangan Yesus kembali, mengamarkan bahaya-bahaya akhir zaman untuk menyiapkan manusia bertemu dengan Yesus pada hari kedatangannya. Nah, saudara sekalian, isi pekabaran tiga malaikat, sekali lagi, tidak akan sempat saya bahas di dalam pelajaran kali ini. Itu mungkin akan kita bahas dalam pelajaran berikutnya. Jadi Wahyu 14 berisi banyak sekali perkara penting ya, padat sekali. Jadi saya pisahkan itu dalam pelajaran yang lain tentang isinya. Jadi saudara sekalian, menjawab pertanyaan pertama, apa itu pekabaran tiga malaikat? Secara overview kita dapatkan tiga arti ini ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita mau mengajukan pertanyaan nomor dua, yaitu kapan ini pekabaran malaikat diberikan? Kapan? Ya, zaman dulu kah? Zaman akhir zaman kah? Baik, pertama, kata Alkitab, pekabaran tiga malaikat diberikan waktu penghakiman dimulai. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain, yaitu malaikat yang pertama, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kata kunci waktu yang diberikan di sini adalah pekabaran para malaikat pertama adalah karena penghakimannya telah tiba. Jadi penghakiman. Nah, kata penghakiman itu artinya hari grafirat telah tiba. Hari pendamaian tiba, hari penghapusan dosa telah tiba. Dan tahukah saudara bahwa hari grafirat di dalam upacara bait suci itu sebenarnya simbol. Simbol tentang apa? Bahwa pada akhir zaman Yesus akan hapus dosa. Setelah hapus dosa, dia akan datang menjemput umatnya untuk bertemu untuk masuk ke surga. Jadi kata penghakiman adalah penghapusan dosa. Nah, pertanyaannya, ini adalah sebuah pelajaran besar juga, tetapi saya coba membuatnya ringkas dan saya percaya para pendengar adalah pendengar yang kritis dan pintar. Jadi, saudara mudah-mudahan bisa membuat catatan dan mencerna. Boleh tanya kalau kurang jelas, nah, atau saudara mengambil waktu untuk mempelajari lebih dalam tentang ini. Tetapi saya ingin membuatnya jadi singkat karena ya terlalu lama nanti pelajarannya melebar. Jadi pertanyaan kita adalah kapan penghakiman dimulai? Kita pinjam sebuah keterangan dari kitab Daniel. Daniel 8 ayat 14 ada sebuah nubuatan yang menolong kita. Dikatakan, maka ia menjawab ya, kapan penghakiman akan dimulai? Sampai lewat 2300 petang dan pagi atau hari, tempat kudus itu akan dipulihkan atau dibersihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi kunci pertama, kapan dosa akan dihapus supaya kita bisa masuk surga, yaitu 2300 hari atau dalam nubuatan artinya tahun. Jadi 2300 tahun kemudian
dosa akan dihapus di surga. Kapan dimulainya ini 2300? Nah, Daniel 9, yaitu satu bab setelahnya, setelah Daniel minta tolong sama Tuhan dalam doa, maka Tuhan kasih petunjuk. Dijawab oleh malaikat Tuhan. Maka ketahuilah dan pahamilah dari firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi kapan perhitungan Yesus akan mulai membersihkan dosa, yaitu 2300 tahun sejak Yerusalem dibangun kembali. Nah, kalau saudara belajar sejarah, mudah menentukan kapan Yerusalem setelah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dibangun kembali. Tahun 457 sebelum Masehi. Nah, sekarang saya buat sebuah kalender yang gampang ya, timeline yang gampang. Menurut Daniel 8 dan 9, ya, kalau Yerusalem dibangun kembali tahun 457 BC ditambah 2300, maka kita akan dapatkan sebuah tahun yaitu 1844. Jadi, kapan kapan pekabaran tiga malaikat akan dimulai? Dimulai sejak 1844 sampai Yesus datang kembali. Oke. Nah, kapan? Mengapa istilah tiga malaikat ini dipakai? Saudara tahu bahwa kata tiga malaikat itu bukan ujuk-ujuk ya, kata orang Sunda ya. Bukan tiba-tiba ada di Alkitab. Bukan, itu sebenarnya bahasa perjanjian lama. Saudara perhatikan gambar hordeng, curtain atau veil yang menutupi bait suci dengan maha suci itu gambarnya berapa malaikat itu? Tiga malaikat. Jadi itu sebenarnya pekabaran tiga malaikat adalah peristiwa ya adalah sebuah tirai kalau imam besar masuk ke bilik maha suci. Jadi kalau begitu kapan ini pekabaran tiga malaikat akan dimulai? Tadi kita sudah belajar. Tahunnya 1844. Dan kapan itu? Waktu imam besar pindah. Waktu imam besar mau membersihkan bait suci, masuk ke bilik suci. Nah, saudara tahu bahwa ini bilik suci ini adalah simbol pelayanan Yesus. Ini cuma lambang di dunia. Rupanya ini melambangkan pekerjaan Yesus di surga. Nanti setelah Yesus naik ke surga, suatu hari dia akan membersihkan dosa. Dia akan masuk ke dalam bilik maha suci untuk hapus dosa. Dan setelah hapus dosa, dia akan kembali untuk jemput kita. Ibrani 9 ayat 7 kasih petunjuk sama kita. Tetapi dalam kema yang kedua, yaitu bilik yang kedua, hanya imam besar masuk sekali setahun. Ini adalah peristiwa tahunan, itu peristiwa yang jarang. Jadi ini adalah sebuah simbol bahwa Yesus suatu hari akan hapus dosa, ya. Jadi saudara sekalian, pekerjaan penghakiman, pekabaran tiga malaikat, sebenarnya itu adalah bahasa dari bait suci, ya. Dan bila mana saudara lihat catatan kata Paulus di dalam Ibrani 9, 26 sampai 28, Paulus bilang urutannya begini. Tetapi satu kali dia akan pada akhir zaman untuk menghapus dosa dan sesudah itu dihakimi yaitu penghakiman ayat 28. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kesimpulannya begini urutannya, ya. Kapan pekabaran tiga malaikat dimulai? Pada akhir zaman 1844. Apa yang terjadi? Yaitu penghakiman dimulai, yaitu proses penghapusan dimulai. Dan pekerjaan ini bila selesai, bila penghapusan dosa selesai, Yesus berjanji akan kembali ke bumi untuk menjemput semua orang yang menantikan dia. Jadi dia akan datang kembali. Dan kalau saudara lihat di dalam bait suci, memang itu sudah apa peta peta pelayanan Yesus itu sudah dipolakan ya. Saudara lihat saya kasih nomor ya 1, 2, 3, 4. Satu,
adalah tempat pembakaran, itu simbol kematian Yesus di bumi ya, di halaman bait suci. Yang kedua, di ruang bilik suci. Kalau domba setelah dipotong kan darahnya dibawa masuk ke dalam ruangan pertama. Dan ruangan pertama ini kan ada tangga ya, jadi naik sedikit. Itu artinya apa? Yesus setelah mati, dia naik ke surga. Dan setelah naik ke surga, kapan dia akan kembali? Oh, dia akan kembali setelah masuk ke ruangan yang satu lagi, yaitu ruangan di mana 10 hukum berada untuk mendamaikan manusia berdosa dengan 10 hukum yang dia langgar. Jadi ruangan ketiga ini adalah Yesus melayani di penghakiman surgawi. Dan setelah penghakiman selesai, dia akan keluar. Ya, angka keempat, dia akan keluar bertemu dengan umat Israel. Dalam hal ini artinya dia akan datang kembali bertemu dengan manusia di bumi. Jadi lihat, satu, dua, tiga, empat itu adalah urutan pelayanan Yesus yang lengkap. Jadi saudara sekalian, di dalam bait suci ada Injil yang lengkap. Baik saudara sekalian, nah sekarang, oh ya tadi, dan ingat pekabaran tiga malaikat yang sedang kita pelajari ini adalah sebuah tirai yang harus dilewati oleh Yesus. Jadi Yesus akan melewati gambar tiga malaikat dua kali. Satu waktu masuk, dua waktu keluar. Dan apakah itu juga dicatat dalam kitab Wahyu? Kita akan lihat ya. Ternyata Wahyu juga mencatat bahwa pekabaran tiga malaikat ini akan diulangi sekali lagi. Jadi 1844 pertama kalinya pekabaran malaikat dimulai, tetapi menurut Alkitab pada akhir zaman setelah kejatuhan kuasa 666 itu akan diulang lagi, yaitu kita baca ya Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi sudah lihat kitab Wahyu strukturnya betul-betul mengikuti pola bait suci ya. Baik, sekarang kita ambil kesimpulan ya, menjawab pertanyaan yang kedua. Kapan pekabaran tiga malaikat ini dimulai? Yaitu dimulai saat penghakiman atau penghapusan dosa, yaitu tahun 1844. Dan akan diulangi saat selesai penghakiman. Setelah itu Yesus akan datang. Jadi kalau kita ditanya, kapan pekabaran tiga malaikat dimulai? 1844. Sekarang, ini adalah bagian yang puncak, paling sulit bagi saya untuk membahas ini. Dan saya harap saudara yang baru mendengar bagian ini, mohon toleransi dan catat pertanyaan saudara kalau ada. Siapakah, siapakah yang diramalkan membawa pekabaran tiga malaikat ini? Mari kita lihat ya, Wahyu 10 ayat 1. Peristiwa apa yang terjadi sekitar 1844? Pada tahun 1844 di bumi ini terjadi peristiwa apa? Dan peristiwa itu dicatat di Wahyu 10. Ya, saya baca Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, pelangi, matahari, kaki bagaikan tiang api, dan seterusnya. Kata yang mau saya garis bawahi adalah seorang malaikat yang kuat turun dari surga. Nah, saudara sekalian, Wahyu 14, malaikat turun, ada gerakan keagamaan yang besar, ada pekabaran penting. Wahyu 10, malaikat turun, ada peristiwa besar. Dengan kata lain, kalau malaikat turun dalam bahasa Kitab Wahyu ada suatu pergerakan agama yang besar akan terjadi. Dan agama yang besar ini, ada pergerakan agama ini terjadi akan mengalami sebuah kepahitan, sebuah kekecewaan. Mari kita baca Wahyu 10 ayat 9 meramalkan gerakan agama ini. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan kepadaku gulungan kitab itu, katanya kepadaku, ambil, makan dia.
Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Oh, makan kitab. Makan kitab itu artinya belajar kitab ya. Itu adalah bahasa kiasan. Makan kitab, belajar Alkitab, manis di mulut, pahit di perut. Itu melambangkan The Great Disappointment tahun 1844. Jadi saya singkatkan bahwa di Amerika Serikat terjadi Amerika Serikat dan seluruh dunia sekitar tahun 1800-an semua orang rajin belajar Alkitab. Tiba-tiba tanpa dikomando, semua orang percaya bahwa Yesus akan datang segera. Tiba-tiba itu adalah sebuah gerakan Roh Kudus di mana seluruh orang seluruh dunia ya rajin belajar Alkitab. Nah, di Amerika kebetulan ada seorang pengkhotbah yang sangat rajin mengkhotbahkan kedatangan Yesus dengan mempelajari kitab Daniel. Tetapi ramalan tentang kedatangan Yesus itu pada 1844, harapan mereka Yesus akan datang, itu kecewa ya. Banyak orang sudah jual rumah, ya sudah tabungannya dihabiskan untuk penginjilan, tetapi Yesus tidak datang. Dan peristiwa ini dalam sejarah agama disebut The Great Disappointment 1844. Jadi, siapa ini yang dinubuatkan dan membawa pekabaran tiga malaikat ini? Yaitu sebuah agama yang akan keluar setelah peristiwa kekecewaan ini. Mari kita lihat ramalan Alkitab. Dan saya sebut ayat ini adalah sertifikat kelahiran agama akhir zaman, ya. Sebagian dari orang yang kecewa ini tetap setia mempelajari Alkitab. Mereka percaya bahwa yang salah mungkin pengkhotbahnya, yang salah mungkin tafsirnya. Tapi masa Alkitab salah? Jadi mereka belajar lagi dan mereka mendapatkan jawaban bahwa oh, Yesus itu kalau masuk bilik maha suci bukan dunia kiamat, belum kiamat, itu persiapan kiamat. Itulah salah tafsir. Dan mereka mendapat jawaban bahwa Yesus akan datang setelah pembersihan dosa ini. Dan betul sekali Wahyu 11 ayat 1 meramalkan. Dan Wahyu 11 ayat 1 adalah kelanjutan dari Wahyu 10 ya. Saya kutip, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, ya sebuah meteran, dan dengan kata yang berikut, bangunlah, ukurlah bait suci. Ukur, pelajari bait suci, kamu akan dapat jawabannya. Dan sebuah perintah baru diberikan kepada kelompok ini. Wahyu 10 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ya, oh ya oke, tadi kita sudah baca ya. Ia terasa manis seperti madu, lalu setelah aku makan terasa perutku menjadi pahit rasanya. Dan ini ayat 11 saya sebut sebagai sertifikat ya munculnya cikal bakal gerakan tiga malaikat. Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi. Kamu harus terus mengajar lagi kepada segala bangsa, kepada segala kaum, bahasa dan raja. Jadi saya menyebut ini ya setelah kekecewaan 1844 karena pengkhotbahnya salah tafsir, orang menjadi kecewa, tetapi sebagian orang tetap percaya kepada Alkitab dan mendapat jawaban dari bait suci dengan mempelajari bait suci. Dan kelompok ini disebut Gereja Advent Hari Ketujuh, Masehi Advent Hari Ketujuh. Ini adalah sebuah ayat yang saya sebut sebagai sertifikat kelahiran sebuah gereja akhir zaman, yaitu Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, yaitu The Seventh Day Adventist Church. Dan bila mana saudara meneliti sejarah, ya gereja yang muncul tahun 1844, akibat dari kekecewaan yang besar itu, lalu mereka tetap mendapatkan jawaban kenapa Yesus tidak datang dari bait suci, itulah The Seventh Day Adventist Church.
Dan gereja ini didaftarkan di Amerika Serikat, diorganisir secara resmi 1863 dengan nama resmi adalah Seventh Day Adventist, berdasarkan dua doktrin besar dari gereja ini, yaitu penemuan hari Sabat, ya, yaitu 10 hukum yang dilupakan oleh gereja-gereja pada umumnya, dan pekabaran bahwa Yesus akan segera datang, ya. Itulah dua doktrin besar dari gereja akhir zaman ini. Nah, saudara sekalian, gereja ini juga saya mau bagikan sebuah fakta. Apakah betul dia itu memenuhi pekabaran kriteria tiga malaikat ini, yaitu kepada 10 bangsa, kaum, dan bahasa? Ya, saya dapati fakta bahwa gereja masih Advent hari ketujuh, Seventh Day Adventist Church ini adalah sebuah gerakan global, ya. Sejak 1844 dimulai oleh orang-orang yang miskin, dimulai orang-orang yang dihina karena mempercayai hal yang salah. Sekarang ini data dari internet, The Seventh Adventist itu hadir atau ada di 212 negara di dunia ini. Jadi ini adalah the greatest atau organisasi kekristenan yang terbesar di seluruh dunia. Jadi secara kata global dan mirip dengan pekabaran tiga malaikat, gereja ini memenuhi syarat, ya. Dan saudara tahu bahwa gereja Advent bukanlah nama yang patut dibanggakan, karena ini adalah nama yang dihina sebagai gereja yang gagal memprediksi kedatangan Yesus. Tetapi saudara perlu tahu bahwa bukan gereja ini yang salah menafsirkan kedatangan Yesus. Ya, ada pengkhotbah lain. Tetapi orang-orang yang tetap melanjutkan belajar Alkitab, itulah yang disebut gereja Advent. Jadi, nah, oleh sebab banyak dihina-hina inilah seorang pendiri, seorang pionir dari gereja Advent pada tahun 1860 menulis sebuah nasihat begini, ya, karena sering diejek. Dikatakan, we are Seventh Day Adventists. Are we ashamed of our name? Apakah kita malu dengan nama kita? Kami menjawab, tidak, tidak, kami tidak malu. Itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu menunjukkan kebenaran yang menjadi ujian bagi gereja-gereja. Dua kata yang menjadi ujian bagi gereja-gereja. Ajaran tentang hari Sabat dan ajaran tentang segeranya kedatangan Yesus. Jadi saudara sekalian, nah saya sampaikan ini bukan dengan rasa bangga dan sombong, tetapi saya sampaikan ini sebagai tafsir keyakinan saya tentang Wahyu 14. Jadi saudara sekalian, saya simpulkan, siapakah yang diramalkan, dinubuatkan dalam Wahyu 14 akan membawa pekabaran tiga malaikat, ya. Dia adalah satu gerakan kebangunan rohani sekitar 1844, mengalami kepahitan, kekecewaan besar, dan yang melanjutkannya adalah gereja yang menemukan jawaban dari kekecewaan ini dengan belajar bait suci dan mendapatkan jawabannya. Nah, kalau saudara belajar teologi, belajar sejarah di dunia, sejauh yang saya tahu, satu-satunya gereja yang menemukan jawaban dan memperdalam tentang bait suci dan hubungannya dengan kedatangan Yesus hanya satu gereja, yaitu gereja Masehi Advent hari ketujuh, The Seventh Day Adventist Church. Baik, saudara sekalian, saya mau rangkumkan pekabaran tiga malaikat. Apa itu? Itu adalah pekabaran Injil yang seimbang. Pekabaran Injil yang seimbang antara Injil dan penurutan dan menyiapkan manusia untuk bertemu Yesus yang akan segera datang. Yang kedua, kapan pekabaran tiga malaikat ini akan terjadi? Yaitu sejak 1844 sampai akhir zaman.
Siapa yang dinubuatkan akan membawa pekabaran tiga malaikat? Gereja Masih Advent hari ketujuh. Dan saudara sekalian, inilah kesimpulan kita dalam belajar Wahyu 14. Nah, saudara sekalian, kenapa ini penting, saudara sekalian, buat saya? Ya, Ibu Lika katakan ini adalah pelajaran buat internal. Jadi saya tujukan ini untuk saudara-saudara yang sudah kenal pekabaran Advent, sudah percaya pekabaran tiga malaikat, sudah bergabung sama gereja Advent. Saya ingin memberikan fondasi kepada saudara bahwa panggilan saudara menjadi anggota gereja Advent adalah sebuah kehormatan besar. Bukan karena kita hebat, bukan sebuah undangan kehormatan. Tetapi kita harus hati-hati dengan undangan itu. Nah, bagi saudara-saudara yang bukan anggota gereja Masih Advent hari ketujuh, saya tidak ingin fanatik ya. Saya tidak mengatakan bahwa keselamatan hanya milik orang Advent. Bukan, Alkitab tidak pernah berkata begitu. Alkitab mengatakan bahwa kepada gereja ini dinubuatkan Tuhan mau kasih tugas penting. Bila mana saudara bukan anggota gereja Advent, tidak apa-apa. Tetapi saya presentasikan ini supaya saudara belajar. Apa iya ini gereja memang dinubuatkan oleh Alkitab? Dan kalau dinubuatkan, oh berarti ada sebuah gerakan yang penting. Mungkin saudara ingin mengambil waktu untuk menyelidiki apakah memang demikian. Dan memang kalau saudara mempelajari gereja ini, saya percaya bahwa saudara akan menemukan ada nilai-nilai istimewa yang Tuhan akan pakai gereja ini yang berbeda dengan gereja-gereja lain. Ya, semua gereja Tuhan berikan tugas tertentu. Ya, seperti seorang bapak punya banyak anak, ada anak yang disuruh ke ladang, ada anak yang suruh masak, ada anak yang suruh menyiapkan jalan untuk kedatangan bapaknya. Nah, saya percaya bahwa gereja Advent mempunyai satu peran yang berbeda dengan gereja-gereja lain di dunia ini. Tugasnya adalah pekabaran tiga malaikat, menyiapkan orang untuk bertemu dengan Tuhannya, dan menjauhkan segala tipuan-tipuan akhir zaman. Nah, saudara sekalian, sebagai aplikasi, saudara sekalian, izinkan saya untuk memberikan sedikit nasihat kepada buat kita semua, ya. Terutama saya ingin memberikan nasihat khususnya buat saudara saya orang Advent, ya. Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Orang Israel dipilih dari budak, terhina, jumlahnya kecil, miskin. Bukankah hal yang sama terjadi sama gereja Advent? Muncul dari hinaan, kekecewaan besar, kelompoknya kecil, nggak ada yang orang kaya satupun juga. Semua tidak ada yang belajar teologi, semua adalah orang awam. Jadi tepat sekali Tuhan bilang, Bu, saya pilih kamu bukan karena kamu hebat, bukan ya. Peringatan dari Paulus, Roma 9 ayat 6 dan 8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian. Dengan kata lain, itu fisik. Bisa saja kita anggota keturunan Israel, tetapi tidak masuk Israel. Bisa saja secara fisik kita orang Kristen, tapi kalau kita nggak bikin perjanjian pribadi dengan Tuhan, kita bukan Kristen. Bisa saja kita anggota gereja Advent, gereja yang Tuhan nubuatkan di akhir zaman, tetapi kita bukan orang Advent yang bagus. Saudara sekalian, jadi menjadi Advent atau bukan Advent bukan suatu kesombongan. Itu adalah sebuah penghargaan, itu sebabnya kita harus hati-hati. Ya, Yesus berkata, banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Keanggotaan gereja tidak menentukan keselamatan. Dan saya ingin tutup dengan sebuah ilustrasi.
sebuah nasihat terakhir dari Paulus buat kita, ya, orang-orang yang dipanggil mendapat kehormatan untuk menyampaikan pekabaran tiga malaikat kepada seluruh dunia. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kekhawatiran saya adalah banyak orang Advent yang tidak begitu serius jadi orang Advent. Banyak orang setelah belajar Wahyu, setelah mengenal hari Sabat, mereka tidak begitu serius. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena nasihat Paulus, jaga diri. Jangan sampai setelah kita memberitahukan kepada orang lain jalan yang benar, kita sendiri ditolak. Saya punya sebuah ilustrasi, saya ingat dulu di Bandung, ya. Zaman dulu kalau naik kereta api dari Bandung ke Jakarta banyak sekali calo karcis, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya. Wah, masih amburadul dulu. Kalau lagi uh, peak hours itu banyak calo, ya. Tawarin harga lebih tinggi. Dan calo ini selalu berteriak cirinya, Jakarta, Jakarta. Dan saya kalau keburu-buru mending beli karcis dari calo aja deh, nggak usah ngantri, ya, mahal sedikit oke lah. Jadi saya beli dari calo, saya beli tiketnya, saya naik kereta api, saya pergi sampai Jakarta. Calonya tinggal di mana? Ya tetap di Bandung. Jadi calonnya tidak pergi kemana-mana. Jadi dia teriak, Jakarta, Jakarta, dianya tetap di Bandung. Bapak Ibu, janganlah sampai kita mendapatkan kehormatan menjadi orang Advent, memberitakan pekabaran tiga malaikat, tetapi ketinggalan tidak masuk surga. Ini ilustrasi saya sampaikan untuk menjadi pengingat buat kita semua, orang yang sudah menjadi orang Advent. Kepada saudara yang belum menjadi anggota gereja Advent, ambil waktu, pelajari. Ini gereja apa sih? Pekabarannya betul nggak sesuai dengan nubuatan Alkitab? Saudara cek apakah penafsiran yang saya lakukan ini benar. Semoga ya pelajaran malam ini menjadi sebuah peng, apa sebuah belokan yang penting dalam hidup kita dan akan mengubah kita menjadi orang yang lebih setia dalam mengikuti Yesus Kristus. Saya persembahkan ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk diskusi dan tanya jawab, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk Wahyu 14. Kami mempelajarinya dan coba mengartikannya sesuai dengan hikmat yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu ini. Bila mana penafsiran ini benar, biarlah Roh Tuhan bekerja dalam setiap pendengar, hati pendengar. Dan bila mana ada yang kurang tepat, Tuhan ajarilah hamba untuk mempelajarinya kembali. Dan diberkatilah sidang pendengar, setiap orang yang merindukan, Tuhan berjanji pintu akan dibukakan, jawaban akan diberikan, dan Tuhan, semua yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang dalam sakit penyakit mohon kemurahan Tuhan sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan, kami akan masuk dalam diskusi. Kiranya Roh Tuhan menolong kami untuk mempelajari pemahaman dan mendapat pemahaman yang lebih lanjut. Terpuji nama Tuhan, semua untuk mulia dan hormat bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Yobuban atas pelajaran bagi kita semua. Seperti yang saya sudah janjikan, saya akan membuka forum berikutnya untuk tanya jawab. Sebelumnya terima kasih juga di mana masih kita semua masih tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Baik, waktu berikutnya saya berikan kepada kita semua tanya jawab. Dan juga mungkin sahabat-sahabat EHM yang melihat ini, silakan menulis di kolom yang sudah disediakan oleh EHM. Dan bagi sahabat-sahabat Perki yang berada di mana saja, silakan bisa menulis kolom komentar atau bisa membuka mikrofonnya untuk memberikan pertanyaan. Baik,
Bagi siapa saja yang ingin mendengarkan pelajaran ini lagi, bisa diulangi kembali. Nanti kami akan serahkan link rekamannya dari pelajaran pendahuluan sampai pelajaran ke-8 atau Wahyu ke-14 saat ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Saya lihat Rinaldo. Rinaldo ada pertanyaan. Silakan Rinaldo. Baik, kali Kak. Yobugan, saya mau bertanya nih mungkin ya. Nah, ini kan mungkin karena tadi dikatakan tentang hari penghakiman ya, di mana hari penghakiman itu Pak Yogan adalah tentang hari penghapusan dosa, hari grafirat, ya kan? Tapi mungkin ada karena kita mungkin yang kalau Kristen yang lain sering mendengar tentang penghapusan dosa itu kan sudah di kayu salib, ya. Tapi kenapa mesti ada kembali ke hari grafirat lagi gitu kan? Padahal kan memang sebenarnya memang penghapusan dosa sudah saat Yesus disalib, semua orang yang percaya dosanya diampuni kan. Dan ini hari penghapusan dosa saat Yesus masuk dari bilik suci ke maha suci, dikatakan tadi kan dari bilik suci. Kenapa mesti itu? Sebenarnya apa sih konsep penghakiman dari bilik suci ke maha suci itu bisa terkorelasi dengan Yesus sendiri yang di surga. Nah, seperti itu mungkin karena ini mungkin mewakili juga ya saudara-saudara Kristen yang lain. Kan ini jadi pertanyaan dasar juga mungkin ya untuk menerima pemahaman seperti ini nih. Ya, silakan mungkin Pak Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Boleh saya jawab? Silakan Pak Bubun. Ya, Ya. silakan. Rinaldo, saya suka pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan penting dan ini adalah pertanyaan yang mungkin hanya bisa dijawab uh, oleh orang yang belajar pekabaran Advent ya. Apa bedanya pengampunan oleh Yesus Kristus dan penghapusan dosa oleh Yesus Kristus? Ya, bagus itu. Ya. Nah, saudara lihat di dalam bait suci, di bait suci ada dua upacara yang penting. Yang pertama, potong domba. Dan darah dari domba ini dibawa ke dalam bilik dan dipercik. Dipercik di tirai. Apa artinya itu? Waktu domba dipotong, pengampunan terjadi. Ya, dosa kita diampuni. Tetapi dosa kita belum dihapus. Baru ditanggungkan di catatan ke dalam. Dan di dalam itu adalah lambang surga. Jadi dengan kata lain, kalau kita minta ampun, dosa kita itu diampuni. Tapi catatannya masih kecatat di surga. Dosa mencuri, dosa berzina, dosa licik, ya, curang. Semua diampuni, tetapi masih kecatat. Nah, bayangkan kalau dosa ini masih dicatat di surga, kalau saya masuk surga kan malu sekali. Semua orang bisa lihat dosa saya, malaikat tahu dosa saya. Jadi, nah di dalam upacara kedua dalam bait suci, setelah potong domba, ya, setahun sekali, berarti peristiwa yang jarang ya, akan ada penghapusan dosa. Ini tirai yang sudah berlumur darah itu digeser, dibersihkan. Sudah lihat ini? Jadi di dalam bait suci ada dua peristiwa, pengampunan dan penghapusan. Nah, yang kita setiap hari berdoa minta diampuni dosa itu adalah pengampunan dosa dan memang diampuni ya. Tetapi catatannya masih ada di surga. Nah, suatu hari menurut Alkitab Yesus Kristus dengan jasanya, dengan darahnya, dia akan minta izin kepada Allah Bapa dan di hadapan seluruh saksi alam semesta untuk menghapus semua catatan dosa di bumi. Dan setelah penghapusan ini, Yesus akan datang kembali menjemput umatnya. Itulah yang Yesus janjikan ya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatnya sudah siap, saya akan datang kembali jemput kamu. Nah, tempat ini siap, banyak orang tafsirkan itu, oh Yesus lagi bikin rumah buat kita. Sebenarnya bukan rumah seperti yang kita
apa pahami ya rumah pakai genteng, bukan. Yesus menyediakan tempat, itu maksudnya menyediakan jatah buat kita, yaitu penghapusan dosa. Jadi Pak Renaldo, singkatnya begini. Ya, ada dua peristiwa dalam Alkitab, yaitu pengampunan dan penghapusan. Itu dua kata yang berbeda. Ya, waktu kita minta ampun, dosa kita diampuni. Tetapi penghapusan dosa adalah sebuah peristiwa Tahu. besar yang hanya akan terjadi waktu hari grafirat rohani, hari grafirat sorgawi. Semoga sedikit menjawab Pak Renaldo. Ya, Baik, terima kasih Pak Yubuan, luar biasa, terima kasih. terima kasih Ya, atas ya. pertanyaan Semoga dan cukup jelas jawaban ya. tersebut. Ya, sudah jelas. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Mungkin sekali lagi bagi yang ingin mengulangi pelajaran ini nanti bisa didengarkan rekamannya baik melalui YouTube Perki Dusseldorf atau YouTube Doa Eropa dan juga dari rekaman live streaming Ebenezer Ministry Channel. Boleh saya bertanya, Silakan Tante Femi. eh, jadi Bu dalam Femi. pengertian ini, kalau kita diampuni, belum tentu kita dihapuskan dosanya. Itu kan 1 tahun 1 kali perlu. Diampunin ya, Aha. tapi tidak dihapuskan. Ya, betul. Jadi belum, eh, kata yang lebih tepat bukan tidak dihapuskan, tapi belum. Jadi hapus ini bukan satu Satu tahun satu perorangan, kali. tetapi ya, ya. Nanti tunggu tanggal main, Yesus Surat-surat. akan hapus itu semua dosa, catatan dosa. Dan peristiwa penghapusan dosa ini disebut pintu kasihan ditutup juga. Nggak Ya, ada lagi orang bisa bertobat. ya. Ya, jadi diampuni, penghapusannya nanti. Mhm. Ya, pada akhir zaman. Ya, jadi ini Terima catatan kasih. catatan hidup kita ini semua masih nempel di atas nih, masih ada filenya. Masih di file. Belum dibakar filenya. Betul. Ya, kitab Daniel 7 itu ngeri sekali katanya. Lalu tahta pengadilan dibuka. Ya, kata kitab Daniel. Lalu dibukalah semua kitab-kitab. Waduh, ngeri sekali. Ngeri. Ya, orang Kristen yang paling saleh mana yang bisa lolos kalau semua catatan hidupnya dibuka? Nggak ada yang lolos. Hmm. Iya. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus akan menjadi pembela kita pada hari itu. Ya, waktu catatan hidup dibuka, Yesus akan jadi pembela kita. Sesuai Mi, kabar baik kan ini? Ya, amin. Ya, amin. Kita akan lolos hanya dengan pertolongan Ya, Yesus Kristus. ya. Ya, baik. Ah, ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya? Ya, silakan. Silakan. Ya, Dengan Sesteri Hendrix ini dari Belanda. kan tadi dibilang hanya Yesus Kristus yang akan menolong kita. Kan eh, diampuni tapi tidak terhapus. Belum dihapus, ya. Belum Silakan. dihapus. Eh, Ya, Kapan itu dihapus? Setelah Grafirat. grafira, setelah pintu kesian ditutup. Itu maksudnya ya, Pak? Bukan. ya, betul. Jadi Jadi kita, kapan ya, dosa akan dihapus? ya, Waktu pintu kasihan ditutup, perhitungan dosa selesai, dosa dihapus, nama-nama yang mau diselamatkan sudah dipegang oleh Yesus, dia datang Sudah kembali mau dimeterai. jemput. Ya, sudah dimateraikan. Sudah apa? Sudah pen ya. ya. Hmm. Sudah
Tutup buku, Sudah tutup buku. sudah finish. Finish. Ya, Apakah kita nggak tahu, ada lagi Pak? apa-apa. Apa? Apakah kita tahu? Nggak tahu. Kita nggak tahu ya, Pak ya. Nggak tahu. Waduh. Ini Mungkin adalah kita sudah rahasia. mati. Ya, mungkin kita sudah mati. Iya, Malaikat juga nggak tahu. Ya, ya. Kalau sebelum mati kita minta ampun itu juga belum belum terhapus, Pak ya. Belum. belum. Belum ya. Ya, tapi Oh, pengampunan kalau kita tulus, kita pasti dapat. iya, iya. Oke, oke. Tapi belum dihapus. Nah, Belum karena dihapus. belum dihapus itulah kita nggak layak masuk surga. Tapi kalau kita sudah mati bagaimana, Pak? Iya, Nggak nanti apa-apa. kita tunggu penghapusan dosa. Ya. Nah, penghapusan dosa ini adalah tugasnya Yesus. Ya, jadi kita sudah minta ampun, tugas kita selesai. Tapi Mohon Yesus maaf, masih akan berjuang lagi. jadi tambahan pertanyaan ini Pak Yobuban. Jadi dengan kata lain, setelah kita mati, berarti belum dihapuskan itu, belum Dosa. dihapuskan dosa-dosanya. Dengan kata lain, berarti kita masih mengalami proses-proses lagi dong, sampai hari itu, hari penghapusan dosa itu, gitu. Ya, nah prosesnya itu disebut penghakiman. Nah, orang kapan dihakimi? Jadi kayak kita Ya, masih hidup, menurut Ibrani 9, kita belum dihakimi. Kita belum. Yang masih hidup belum dihakimi. ya, Catatannya masih, ya masih masih. Yang sudah filenya masih mati hidup, juga belum. belum ditutup. Oke. Nah, begitu seseorang mati, filenya ditutup. Filenya ditutup. Dan Tapi belum. ditimbang, ada pertimbangan. Nah, file inilah yang masuk ke penghakiman. Maka kata Alkitab, dibukalah kitab-kitab. Jadi file rekaman hidup kita ini dibukalah oleh Tuhan, oleh Yesus Videonya dibuka. untuk dihakimi. Ya, jadi singkatnya begini. Kapan seseorang masuk pengadilan Allah? Waktu dia mati. Catatannya yang masuk, bukan orang yang masuk pengadilan. Hmm. Jadi ini Mm-mm. pengadilan in absentia ya, Sorga. orangnya ada, tapi catatannya dibuka. Dan itu kata Ibrani 9 ya, setelah seseorang mati maka dia dihakimi, Ya. kata Ibrani 9. Jadi orang hidup masih terbuka kesempatan untuk ya pilih jalannya sendiri. Ya, Himbauan juga kepada kita semua, selagi masih hidup, carilah kebenaran itu ya. yes. Jangan sampai tersesat. Nafas. Iya, kalau apa selama selama hayat di kandung badan ya. Badan. Selama Betul. masih ada nafas, selama masih bisa dikatakan hari ini, kata kitab Ibrani, ya jangan keraskan hati. Mm-mm. Cari Oke, kebenaran. bagus. Ya. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. ya, makasih Bu Terry, Bu Like. Iya, ada pertanyaan lagi yang belum jelas, kira-kira sesuai dengan tema kita pada hari ini, pekabaran tiga malaikat. Boleh tanya ya Pak, Bu? Silakan Pak Frederick dari Bandung. Iya, Pak Buguan. Halo, Pak Ya, Fredrik. i, saya nangkepnya tuh kalau ngomong pengampunan karena tadi Bapak siapa yang tanya itu seolah-olah kalau udah percaya Yesus seolah-olah semuanya atau menerima Yesus langsung segalanya diampuni. Ya, Enggak. Ya toh? ya, Apakah benar masuk surga gitu kan? Atau maksudnya ya, apakah bisa selamat gitu? Kalau saya nangkepnya boleh nggak begini Pak Buguan ya? ya, Kita hidup katakan angka 1 mulai lahir, meninggal angka 10. Jadi perjalanan kita hidup ada dari 1 sampai 10. Kita waktu menerima Yesus di angka ke 6, ke 7 misalnya ya. Oke, kita terima Yesus. Tetapi kalau setelah terima Yesus itu dari angka 7 terus 8, 9-nya itu sebelum meninggal 10, kita pasti berbuat dosa.
Nah, catatan dosa setelah menerima Yesus itu mungkin kaitannya sama dengan, mungkin nggak ya, pertanyaannya, mungkin nggak ada kaitannya dengan Wahyu 14 ayat 12 atau Wahyu 12 ayat 17 itu. Mhm. Bahwa ayat 12 tadi, Wahyu 14 ayat 12 kan dikatakan, tekunlah, dan tadi Pak Bukan juga sebutkan, penting di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi kita tuh harus benar-benar kudus setelah minta pengampunan dosa, setelah menerima Yesus Kristus diampuni, tetapi kita masih berbuat dosa gitu. Nah, dosanya dari mana? Untuk menjadi orang-orang kudus inilah bagaimana? Yaitu menuruti segala perintah Allah, kan, perintah-perintah Allah disebutkan. Selain iman kepada Yesus gitu kan. Apakah begitu, Pak? Jadi setelah menerima Yesus itu bukan berarti untuk selama selanjutnya, waktu menerima Yesus tadi di angka 7, tapi 8, 9, 10 masih berbuat yang langgar, tidak menguduskan diri gitu istilahnya. Iya, Gitu. iya, Masih minum, masih ya apalah yang tidak menuruti iya, perintah iya, Allah iya, gitu. Apakah iya. begitu gitu? Jadi kalau kita mau ke apa, penghapusan dosanya itu nanti, apakah kita setelah angka 7 kita menerima Yesus, jadi angka 8, 9, 10 itu benar-benar kita berusaha untuk menjadi kudus, barulah bisa diterima, eh, dihapuskan gitu dosa-dosanya, karena ya ini sudah lulus nih, udah kudus gitu. Apa begitu, Pak? Baik, bagus. Terima kasih, Pak Frederick. Ya, jawaban singkatnya begini. Yang Pak Frederick ilustrasikan itu namanya pembenaran oleh usaha. Tetapi yang Alkitab ajarkan bahwa orang masuk surga itu akan dibenarkan oleh jasa Yesus. Jadi bukan hasil usaha kita. Itu adalah hadiah dari Yesus Kristus. Jadi kalau nilai untuk masuk surga adalah 10, mau kita angka 6 masuk surga enggak? Ya enggak surga. 7 enggak surga juga, 8 enggak surga juga, 9 ya enggak surga juga. Kecuali kita angka 10 ya. Nah, tapi siapa yang kalau penurutannya angkanya 10? Nggak ada. Dengan kata lain, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mau berapa suci dia hidup juga. Jadi, orang diselamatkan itu, pertama, dia harus minta ampun sama Tuhan, ya. Dan dosanya itu diampuni. Ya, mau dosanya satu, dua, tiga, diampuni. Dan pengampunan inilah yang menggaransi kita masuk surga. Ya. Jadi dosa kita itu diampuni ya, kayak orang hutang ya. Kalau hutangnya udah gede-gede amat gitu, udah nggak sanggup bayar, udahlah sujud minta ampun aja. Udah deh, minta ampun saya nggak sanggup bayar hutang. Nah itulah yang lakukan. Padahal misalnya kita hutangnya 10 miliar, 100 miliar, ya punya uang cuman 1 juta. Ya percumalah 1 juta mah buat bayar 10 miliar kan Pak Fredrik. Nggak ada artinya mau punya 100 juta juga nggak ada arti. Jadi hutang kita itu terlalu besar. Kalau kita misalnya menuruti 10 hukum, kita kayak punya 1 juta, 2 juta, nggak ada artinya. Nggak bisa bikin kita selamat. Nah, jadi keselamatan itu gini, minta ampun, udah selesai. Nah, setelah minta ampun, cara orang hidup yang diampuni itu adalah seperti ini. Hutang kalau dihapus, masa minjem lagi? Masa bikin hutang lagi? Masa ke rentenir lagi? Jadi kita hidup lebih hati-hati. Tetapi hati-hatinya kita bukan berusaha untuk dapat surga, tapi sebagai bentuk terima kasih. Ya, karena kita udah ditolong, udah diselamatkan. Jadi penurutan itu adalah buah, bukan usaha. Jadi singkatnya jawaban saya gini, untuk masuk surga kita harus minta ampun. Ya, dan bukti dari orang yang minta ampun adalah hidupnya, kelakuannya berubah. Ya,
Yang minum jangan minum lagi. Yang melanggar Sabat ya udah tuh jangan langgar Sabat lagi. Yang suka curang ya kalau dagang ya udah tuh jangan curang lagi. Jadi berubah. Baik. Terus tadi soal penghapusan dosa, ya itu tadi saya sudah jelaskan bahwa penghapusan dosa bukan urusan kita lah. Ya udah serahin sama Yesus saja lah. Nanti dialah yang akan bayar itu semua sisa hutang kita. Ya, sisa hutang kita. Nggak, dan memang bukan sisa hutang. Dia bayar semua hutang kita. Dia bayar. Begitu Pak Frederick. Ya, memang persis tadi Pak Buban yang jelasin paling terakhir itu. Maksud saya tuh dari angka 1 sampai 10 itu menunjukkan umur kita. Waktu Oh, umur 7, kita minta pengampunan dosa. Ya kan nerima Yesus, percaya semuanya memang Yesus yang ngampunin. Tapi setelah pengampunan itu dilakukan, kita masih berbuat dosa. Nah, itu yang tadi Pak Buban juga cerita terakhirnya. Ya, itu jadi gimana mau ngomong? minta Terus ampun bisa, lagi. iya, harus terus-terusan minta ampun kan artinya. Tapi kalau Ya, ya, ya harus bertobat juga gitu kan. Artinya jangan cuma betul. udah mengampuni, udah percaya sama Yesus, gua udah percaya, udah pasti diselamatkan gitu. Padahal perbuatan sehari-harinya masih begitu gitu. Betul, betul, betul. Jadi minta Ya, ampun itu mesti sungguh-sungguh. Nah, serius enggaknya kita minta ampun, sepenuh hati atau enggak, nah itu rekaman di surga itulah yang nanti akan jadi bukti. iya, 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 Jadi iya. waktu rekaman dibuka, ketahuanlah semua rahasia hidup kita. Itu sebabnya penghakiman itu mengerikan. Mengerikan. Nggak ada orang yang bakal lulus. Nah, nanti kalau kita belajar perdalam pekabaran malaikat ke satu, bagaimana cara untuk lolos dari penghakiman, ya itu. Hanya mengandalkan jasa Yesus Kristus. Oke, bagus. Terima Terima kasih, kasih Pak Pak Yo. Freddy. Terima Ya, kasih. siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Frederick. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa ini pelajaran sangat baik sekali ya, apalagi tadi seperti yang Pak Yobukuan katakan pada saat penghakiman, ini penghakiman kita secara pribadi itu sangat mengerikan, di mana nanti buku kehidupan kita itu akan dibuka dan hal-hal kecil pun, misalnya kita berbohong kecil atau berbuat curang, itu semua akan ditampakkan dan dilihatkan kepada kita ya. Wow, jadi selagi masih ada waktu, Ya, minta pengampunan berarti. ya, Betul. agar pada saat Adventnya serius apa nggak serius, di catatan itu kelihatan. ada semua ya Pak ya, Ada tidak semua. ada yang hilang. Buat Betul. manusia itu tidak terlihat, ya, tetapi di hadapan Tuhan semua tercatat. Iya. Waduh, ini sebenarnya juga, tapi ya puji syukur kita mempunyai pengacara kita nanti di penghakiman ya, tapi itu juga tergantung dari kita sendiri. Ya, walaupun pengacara kita seperti dalam penghakiman dunia ini, kalau ada pengacara kita, tetapi perbuatan kita ternyata lebih memberatkan kita untuk dihukum. Wah, Hmm. ini patutlah kita Betul. bertanya kepada diri kita masing-masing. Di Apakah kita dunia ini kita mesti jujur sama pengacara kita kan, betul, betul. supaya Tapi bisa kadang dibela. kadang nggak juga, Pak. Kadang nggak juga, gitu ya. Iya, Seperti kalau yang kita bebas. pengacara bohongin, kita Iya, bohongin pengacara. iya, iya, iya. Kira marah nggak itu pengacara nanti? Dia kesel dia. Gua mau belain, Tapi kalau ternyata nggak jujur. dibohongin ya. Ah, itulah dia. Itu yang tadi Pak Frederick juga katakan, ini pada posisi ketujuh nafas lagi, umur kita masih ada, nafas kita masih ada, berbalik kembali kepada Tuhan, dan biarlah kita dalam perbuatan kita itu menyatakan refleksi perbuatan Kristus di dalam kehidupan kita apabila kita ingin disebut sebagai anak-anak Kristus. Wow, ini sangat heboh dan hebat sekali gerakan ini ya. Semoga ini pun menjadi gerakan di dalam kehidupan kita sehari-hari di waktu-waktu yang berikutnya, di menit-menit yang berikutnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di menit-menit ke depan, tetapi selagi masih ada waktu, cari kebenaran.
terima kasih banyak Pak Yobuguan atas pelajaran yang begitu hebat sekali. Memang Tuhan kita sangat hebat. Dan saya lihat tidak ada pertanyaan. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk menuliskan di YouTube masing-masing Perki Düsseldorf Pendoa Eropa ataupun rekaman dari Ebenezer Ministry Channel. Terima kasih atas kehadiran kita semua melalui online ini, sahabat-sahabat Perki yang berada di Eropa, dan khususnya sahabat Perki yang berada di Indonesia, dan terlebih lagi pada pembicara kita, Bapak Yobuguan. Kita tunggu pelajaran berikutnya di bulan yang akan datang, dan juga khususnya sahabat-sahabat Perki yang ada di melalui Ebenezer Ministry Channel. Apabila tidak ada pertanyaan, atau saya lihat Ibu Meti baru saja membuka mikrofonnya. Apakah Ibu Meti ada pertanyaan? Enggak, mau apa itu? Bilang dadah aja, bilang terima kasih. Oh ya, terima kasih Ibu Meti atas Ya, kehadirannya, Pak Frederick, Tante Demi. Saya lihat Tante Sama-sama, Ya, sama-sama. Tante Susan, Om Joni, Kak Riris, dan juga Bapak Aheng, Sesteri dari Belanda, dan Ibu Meti, dan NS, Ibu Johari, Bapak Chandra, Sis Jenny Supakua, dan juga ada J, Yeni Nilawati, dan Shirley, dan semua nanti yang akan melihat rekaman ini. Terima kasih atas kehadirannya melalui rekaman ini juga, dan khususnya terima kasih Bapak Yobuguan. Sekali lagi kami atas nama Perki menyampaikan selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, dan dalam setiap pelayanannya terlebih lagi berkat kesehatan. Kami nantikan pelajaran-pelajaran berikutnya di bulan yang akan datang. Setiap minggu terakhir atau minggu keempat tiap bulannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mengundang Bapak Yobuguan sekali lagi untuk menutup webinar kita ini dalam doa. Silakan, Pak. Baik, saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk kehormatan bagi kami boleh mengenal pekabaran tiga malaikat. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menerima kehormatan ini dengan hidup hati-hati. Ajari kami untuk membagikan pekabaran tiga malaikat ini kepada orang lain, supaya semua orang, baik kami, orang-orang yang kami ajari, boleh bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya Tuhan, terlebih kami belajar tentang penghakiman, tentang catatan kami di surga. Tuhan, kami membutuhkan Yesus Kristus. Layakan kami untuk memasuki kerajaan-Mu. Ampuni segala dosa kami yang banyak. Tuhan, terima kasih untuk jasa Yesus Kristus bagi kami. Diberkatilah semua anggota yang telah mengenal pekabaran Advent. Diberkati semua orang yang juga ingin cari tahu tentang pekabaran Advent. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus menaungi kami semua dari sekarang sampai kami boleh bertemu dengan Yesus Raja kami. Dalam nama Yesus kami minta semua ini. Amin. amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima Terima kasih Pak kasih, Pak Yo. Yobuan. Terima kasih Terima Pak kasih. Yobuguan, dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Sampai Iya. jumpa Terima nanti kasih, bulan depan. terima kasih Ya, Pak Terima Yobuan. kasih Terima banyak. kasih Like. terima kasih kembali. Yobuan. Pak Ya, Bugan yang ulang Terima kasih, tahun. Pak Yobuan. Wah, happy birthday dong. Ya, ya nih coba ya, mari sama-sama. kita Nyanyi nyanyikan Happy kita. Birthday dulu bersama-sama ya. Iya, Silakan nyanyi dulu. dinyalakan mikrofonnya, lalu kita akan bernyanyi bersama-sama Happy Birthday. Wow. Happy birthday Birthday to to you. you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy Birthday, Happy Yobuan. happy Happy birthday birthday to you. God panjang bless you. umurnya. Panjang Berapa muda umurnya? 17. 62. Berapa? 62. Oh, aduh, masih muda sekali. Masih muda ya. Ya, Udah